Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Menemani waktu istirahat kalian di minggu malam kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mas Bian tentang pengalamannya kala mendaki ke Gunung Pangrango. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like, komen, dan share di video ini ya. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dikirimkan oleh narasumber yang bernama Bian dari Jakarta. Di cerita ini Bian mengaku menyesali perbuatannya, sebuah perbuatan yang tak sepatutnya dia lakukan. Apalagi konteksnya, Bian melakukan semua ini ketika dia sedang mendaki Gunung Pangrango dengan seorang perempuan. Ternyata perempuan yang waktu itu bersamanya merupakan selingkuhannya dan memiliki hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Perempuan tersebut bernama Anggi. Mereka tidak hanya berselingkuh selama mendaki, tapi juga melakukan perbuatan yang tak senonoh, yang mana semua itu berdampak negatif di kehidupan keduanya, sampai membuat salah satu di antara mereka harus meregang nyawa karena sesuatu yang sangat misterius. Kira-kira apa sesuatu itu? Sebelum masuk ke cerita perjalanan mereka, nggak ada salahnya kalau kita kulik dulu background mereka berdua. Bian, seorang suami dari istri sahnya yang bernama Junita. Saat itu Bian masih berusia 23 tahun dan Junita berusia 22 tahun. Keduanya memutuskan untuk menikah muda lantaran Junita terlanjur berbadan dua, hingga akhirnya menikah siri. Dan setelah Junita melahirkan anak pertama mereka, dua sejoli ini pun memutuskan menikah sah secara agama. Belum genap sang anak berusia 1 tahun, Junita hamil anak kedua mereka, yang mana jenis kelaminnya digadang-gadangkan adalah perempuan. Bian sangat senang karena anaknya jangkep cowok dan cewek, karena anak pertama mereka adalah cowok. Sedikit informasi, Bian itu masuk ke sebuah grup pendakian milik teman lamanya. Di grup itulah Bian bertemu dengan sosok wanita yang bernama Anggita atau akrab disapa Anggi. Pada awalnya sikap Bian biasa saja, tapi makin lama Anggi itu seperti memberikan umpan kepada Bian. Hingga Bian pun hilaf melakukan perselingkuhan di belakang Junita. Junita sendiri tak masalah kalau harus ditinggal suaminya untuk mendaki. Dia juga tidak pernah menaruh rasa curiga suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Intinya Junita ini selalu percaya dengan suaminya. Sedangkan Bian di luar sana kerap berselingkuh bersama Anggi. Uniknya mereka berselingkuh itu tidak di hotel, melainkan sekalian mendaki. Seperti menjadi fetis tersendiri yang sulit sekali untuk dicerna dengan akal logika. Tapi kembali lagi ya, masing-masing orang berbeda-beda. Parahnya seluruh orang yang join di grup tersebut tahu tentang perselingkuhan mereka. Bahkan mereka berdua pun kerap tidur satu tenda di kala mendaki. Entah mendukung atau berlagak nggak mau ikut campur, kita sendiri nggak paham. Padahal Junita di rumah sedang hamil besar, seorang diri dan ditambah merawat anak pertama mereka yang masih balita. Tapi suaminya izin mendaki untuk healing, tapi malah selingkuh dengan cewek lain. Sekarang kita pindah ke background tentang Anggi. Anggita atau akrab disapa Anggi merupakan seorang perempuan yang begitu dengan tega memberikan kode perselingkuhan kepada suami orang. Padahal statusnya sendiri juga merupakan istri dari seorang pria yang bernama Seno. Kehidupan rumah tangganya sejauh ini nampak harmonis dan biasa saja. Tidak pernah ada masalah apapun. Selalu terlihat harmonis setiap harinya dengan sang suami. Meski keduanya belum dianugerahi buah hati, nampaknya hal itu bukan jadi bumerang untuk rumah tangganya. Epiknya ternyata rumah Anggi ini letaknya nggak jauh dari rumah Bian. Bian suka curi-curi pandang dengan cara lewat di depan rumah Anggi kalau mau berangkat ataupun pulang kerja, yang mana jaraknya lebih jauh dari rute biasanya dari rumahnya. Tapi Bian lakukan itu semua karena saking inginnya ia bersatu dengan Anggi tanpa memikirkan perasaan Junita di rumah. Kadang Bian suka cemburu kalau nggak sengaja lihat Anggi dan Seno bermesraan. Lalu dia marah dan amarahnya ini dia luapkan kepada Junita yang notabene nggak tahu apa-apa. Dengan polosnya Junita terima semua perlakuan suaminya itu dengan alasan mungkin suaminya lelah karena pekerjaan. Jadi dia ini memaklumi sikap dari suaminya tersebut.
Padahal kalau Junita tahu yang sebenarnya, dia akan marah besar kepada Bian. Kurang lebih itulah background dari dua pelakon perselingkuhan tersebut. Kini kita masuk ke kronologi yang terjadi kepada mereka berdua. Semuanya bermula saat mereka berdua yaitu Anggi dan Bian sedang marahan. Karena Bian tidak sengaja melihat Anggi bermesraan dengan Seno di depan rumah. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Bagaimanapun Anggi statusnya masih sebagai istri sah dari Seno. Emang agak nggak ngotak sih cemburunya Bian ini. Mereka itu sempat adu argumen berkali-kali dan tak jarang mengirim voice note dengan nada yang tinggi. Bian berpikir, kalau terus-terusan seperti ini, dia takut kehilangan Anggi. Hingga akhirnya Bian pun memutuskan untuk mengajak Anggi mendaki ke Gunung Pangrango dengan harapan bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Di sisi lain, Anggi tidak keberatan kalau harus mendaki berdua saja dengan Bian. Dan akhirnya mereka deal berangkat ke Gunung Pangrango. Pada awal keberangkatan sebenarnya waktu itu Junita tidak mengizinkan Bian untuk naik gunung. Dikarenakan usia kehamilannya sudah hampir menginjak 9 bulan dan dia agak kesusahan untuk mengurus rumah dan anak pertamanya. Tapi Bian malah marah-marah sama Junita yang membuat Junita sakit hati karena sikap dari suaminya itu. Dan dengan sangat terpaksa dia pun merelakan suaminya pergi untuk mendaki. Sama seperti Bian, Anggi juga tidak mendapatkan restu dari Seno. Karena Seno berniat mengajak Anggi untuk pergi ke rumah orang tuanya karena ibunya Seno sedang sakit. Namun Anggi malah marah-marah gak jelas. Namun berhubung Seno sangat menyayangi istrinya, Seno pun mengizinkan Anggi untuk pergi mendaki. Dan akhirnya Seno pun pergi sendiri untuk menjenguk ibunya. Sumpah, gua aja gak habis pikir mereka berdua bisa seperti itu. Sama-sama punya pasangan yang begitu sayang dengan mereka, tapi mereka tidak tahu caranya menghargai dan menghormati pasangan masing-masing. Benar-benar kebangetan. Singkat cerita, Bian dan Anggi kemudian memutuskan untuk bertemu di suatu tempat yang mohon maaf kita tidak bisa sebutkan nama tempatnya. Untuk melindungi privasi orang yang tak ada sangkut pautnya dengan hubungan terlarang mereka. Setelah itu barulah mereka berangkat sama-sama ke Gunung Pangrango. Bahkan selama perjalanan tak ada satupun dari mereka yang membuka suara. Lalu mereka tiba di Pangrango siang hari dan segera melakukan administrasi. Mereka sempat leha-leha sebentar sebelum akhirnya mereka pun mulai mendaki Gunung Pangrango via Cibodas. Tujuan mereka kali ini bukan ke puncak, melainkan untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya, dengan harapan mereka menemukan solusi dan kembali rukun. Di sepanjang perjalanan nampak hening, mereka berdua saling bungkam dan memilih untuk tidak berkata-kata satu patah kata pun. Terus dan terus mereka berjalan hingga tak terasa sudah jam 5 sore hari. Kini posisi mereka masih berada di area pos Batu Kukus 1 dan untuk pertama kalinya Bian pun membuka suara. Mau tetap lanjut apa stop sebentar? Lalu Anggi meminta untuk stop sebentar. Mungkin 30 menitan lah, jawab Anggi. Karena waktu itu Anggi mengeluh kakinya sangat pegal. Istirahatlah mereka sebentar di sekitar area pos tersebut. Dan setelah merasa sudah baik, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Bian pun mengaku, semenjak mereka beristirahat tadi, dirinya seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka berdua. Tapi saat Bian amati, tak ada satupun orang di tempat itu selain mereka berdua. Tak terasa hari kini sudah mulai gelap. Sudah saatnya mereka menyalakan headlamp yang mereka bawa sambil terus berjalan dengan harapan sampai pos kandang badak dengan selamat. Mereka pun menyusuri medan jalan dengan sangat berhati-hati di tengah gelapnya malam dan sunyinya area hutan kanan dan kiri mereka. Lagi-lagi Bian merasakan seperti ada yang mengikuti langkah mereka berjalan dari arah belakang. Namun saat Bian menoleh ke arah belakang, Bian tidak mendapati ada orang yang mencurigakan. Apa cuma halusinasi ya? Tanya Bian dalam hati. Karena memang posisi Bian ada di belakang Anggi, Bian juga tidak mau membuat Anggi takut dengan perjalanan mereka malam itu. Karena Bian melihat Anggi begitu antusias dalam pendakian mereka kala itu. Dan Bian gak mau membuat mood Anggi menjadi rusak. Dan pada akhirnya Bian memilih mengabaikan sesuatu tersebut. Tak terasa kini mereka sudah tiba di pos kandang badak. Dan saat itu sudah sekitar jam 8 malam. Nampak ada 2 tenda yang sudah berdiri di area pos kandang badak. Saat mereka lihat, ternyata muda-mudi dari Surabaya dan Malang. Mereka sempat bertegur sapa waktu itu.
Lalu Bian segera mendirikan tenda untuk dia pakai tidur bersama Anggi. Sedangkan Anggi nampak mulai menyiapkan makanan untuk makan malam mereka berdua. Keduanya pun terlihat saling bahu-membahu. Dan ketika ditanya oleh sesama pendaki tentang hubungan mereka, mereka selalu menjawab sebagai pasangan suami istri. Setelah semuanya sudah siap dan hampir jam 21.30 malam, mereka pun mulai makan malam. Selesai makan malam, tak lupa mereka membereskan bekas makanannya terlebih dahulu. Baru setelah itu, mereka masuk ke dalam tenda untuk membahas permasalahan mereka sambil beristirahat. Malam itu di dalam tenda, mulailah mereka bercengkrama dengan mengabaikan ego satu sama lain, memecahkan masalah dengan kepala dingin, hingga membuat keduanya larut dalam suasana waktu itu dan membuat keduanya melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Apalagi ini konteksnya di gunung yang menyimpan sejuta kengerian, beribu hal mistis dan pastinya ada banyak sekali sosok penunggu yang menjaga di sekitar situ. Tapi seolah mereka abai dan tak peduli akan hal tersebut. Setelah puas dengan hasrat mereka, mereka pun sempat tertawa-tawa sendiri dan mereka pun kemudian tidur. Keesokan paginya keduanya terbangun dan nampak biasa saja. Hubungan keduanya kembali harmonis, sampai-sampai sempat membuat para pendaki lain cemburu melihat keharmonisan mereka. Tapi mereka ceroboh. Dari ulah mereka berdua membuat pasangan mereka satu sama lain hampir celaka. Di malam yang sama di mana Bian dan Anggi sedang mendaki, Junita kedatangan seorang tamu. Belum lagi ditambah sejak sore anak pertamanya rewel gak ada henti-hentinya. Junita benar-benar kebingungan bukan main. Apalagi di kota ini, Junita tidak memiliki keluarga karena dia benar-benar merantau ikut dengan suaminya bekerja. Sedangkan keluarga Bian sejak awal memang tidak suka dengan Junita. Jadi pas Junita kerepotan, gak ada satupun keluarga dari Bian yang peduli dengan kondisi Junita. Sambil menggendong anak pertamanya, Junita kemudian membukakan pintu untuk tamu tersebut. Dan waktu pintu terbuka, di situ Junita melihat ada seorang ibu-ibu paruh baya sedang berdiri sambil tersenyum ke arah Junita. Beliau mengenakan setelan kebaya berwarna merah marun yang dipadukan dengan kain jarik berwarna coklat muda dan bermotif. Rambut ibu ini disanggul dan juga diberikan hiasan beberapa bunga mawar. Sepertinya bunga itu hidup, karena aromanya sangat harum sekali. Sosoknya seperti orang yang bersahaja, seolah memiliki tahta tertinggi di keluarganya. Karena sudah larut malam, Junita pun mempersilahkan tamunya untuk masuk. Akhirnya masuklah ibu itu ke dalam rumah yang hanya ada Junita dan anak pertamanya. Ibu itu memperkenalkan nama beliau dengan nama Marwita. Ketika Junita izin membuatkan minum ke dapur, Ibu Marwita ini melarang dan meminta Junita untuk duduk saja di sebelah beliau. Lalu tanpa basa-basi, ibu itu mengelus lembut perut Junita. Junita tidak merasa keberatan dan malah senang, seakan ada orang yang peduli dengan kandungannya. Lalu kemudian ibu itu berkata seperti ini. Belum lama melahirkan ya, anaknya perempuan. Mendengar ibu itu, Junita pun sontak kaget. Karena dia belum cerita apa-apa, tapi ibu ini tahu semuanya. Lalu ibu tersebut tidak hanya berhenti berkata sampai di situ saja. Beliau juga berkata seperti ini. Selesai melahirkan, ceraikan suamimu. Tidak pantas suamimu mendapatkan istri sebaik kamu. Di saat istrinya sedang berjuang sendirian, suamimu malah berselingkuh di rumah saya. Ucap beliau sambil mengusap lembut rambut Junita. Junita yang mendengar hal itu makin kaget. Dia bingung, kenapa ibu ini bisa berkata seperti itu. Karena dia lebih percaya dengan suaminya, akhirnya Junita mengusir ibu tersebut. Tapi tetap dengan bahasa yang sopan sekalipun sebenarnya dia agak emosi waktu itu. Namun di sisi lain, dia melihat anaknya sedang memandang Junita yang mengusir ibu itu. Sedangkan Bu Marwita ini tak kunjung beranjak dari posisi duduknya. Padahal Junita sudah berdiri dan menunjuk ke arah pintu keluar, seolah memberikan isyarat agar beliau segera pergi. Berhubung dia nggak mau anaknya melihat hal-hal seperti ini, akhirnya Junita memutuskan untuk membawa anaknya terlebih dahulu masuk ke dalam kamar. Baru setelah itu diajak ngobrol ibu itu lagi. Tak lupa dia keraskan volume TV di kamar anaknya agar anaknya tak mendengar percakapan mereka. Namun saat Junita menghampiri ibu itu ke ruang tamu, ternyata beliau sudah tidak ada. Tiba-tiba saja seluruh lampu yang ada di lantai bawah malah nampak gelap. Dinyalakan malah nggak bisa nyala. Junita kini mulai panik dan dia mencari sebuah senter di dekat rak TV. Setelah itu dia menyusuri lantai 1 rumahnya dan nampaknya memang benar.
Di dalam rumahnya kini tak ada siapa-siapa. Lantas kemana perginya ibu itu? Dan ketika Junita tak sengaja menyenter ke sebuah kaca di sekitaran ruang tamu, justru dia menemukan sebuah tulisan yang bertuliskan seperti ini. Tulisan itu ditulis dengan menggunakan tinta merah. Awalnya Junita mengira itu adalah tinta, namun ternyata saat dicium itu adalah darah. Junita kaget bukan main melihat akan hal itu. Tiba-tiba saja ada angin berhembus. Seluruh pintu dan jendela tertutup terbuka dengan sendirinya. Semua lampu di lantai 1 mati menyala dengan sendiri. Dan secara bersamaan Junita merasakan perutnya sangat terasa sakit. Berasa seperti melilit dan seperti ada yang memukul-mukul perutnya. Benar-benar gak nyaman dan membuat Junita kesakitan. Sekeras mungkin dia berteriak untuk meminta bantuan. Rasanya seperti orang yang mau melahirkan. Junita masih saja terus berteriak meminta tolong. Dan karena sudah gak kuat, dia sampai tergeletak di atas lantai. Dan tak lama kemudian Junita pun terkejut karena ada darah yang keluar dari jalan lahirnya dan membuat Junita kini semakin panik dan ketakutan. Suaranya tiba-tiba serasa serak dan seperti mau habis. Namun dia tetap berusaha meminta tolong hingga tiba-tiba pandangannya kunang-kunang dan lama-kelamaan menjadi gelap. Lalu kemudian dia tak sadarkan diri alias pingsan. Namun beruntungnya ada beberapa tetangga yang mendengar suara teriakan Junita dan segera menghampirinya. Namun saat ditemukan kondisi Junita sangat memprihatinkan dan ditambah suasana rumahnya yang menjadi sangat berantakan. Dan yang membuat tetangganya terkejut adalah perut Junita mendadak kempes. Padahal Junita ini sedang hamil besar dan hendak melahirkan. Kalau menurut hasil pemeriksaan, dokter mengatakan Junita pendarahan dan rahimnya dalam kondisi yang sangat bersih. Lalu kemana perginya janin anak kedua Junita itu? Saat dimintai keterangan oleh polisi, anak pertama Junita malah tidak mendengar apa-apa. Dia hanya ada di dalam kamar sambil menonton televisi. Padahal kalau dilihat dari berantakannya rumah Junita, harusnya terjadi kejadian yang sangat heboh. Akan tetapi anak Junita malah tidak mendengar apa-apa. Yang jadi pertanyaan semua orang adalah janin dalam kandungan Junita perginya kemana? Waktu Junita sudah sadar, dia pun menceritakan semuanya. Sebagai seorang ibu yang kehilangan janin dalam kandungannya, Junita merasa sedih dan sangat kehilangan. Karena sebentar lagi seharusnya sudah masuk hari perkiraan lahir dan saatnya untuk melahirkan. Tapi pada kenyataannya, saat dimintai keterangan oleh polisi, dia ceritakan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Sambil diiringi isak tangis, Junita begitu kuat menceritakan semuanya yang belum lama dia alami. Antara percaya dan gak percaya, Junita sendiri bingung untuk menjelaskannya. Lalu sampai detik ini gak ada yang tahu keberadaan janin yang Junita kandung waktu itu. Di tempat yang berbeda dan di hari yang sama, sore harinya sekitar jam 16.30, Seno putuskan untuk menyetir sendiri mobilnya lalu pulang ke rumah orang tuanya untuk menjenguk sang ibu yang kini sedang sakit. Perjalanan lumayan jauh dan harus ia tempuh seorang diri. Sambil diiringi alunan musik favoritnya dan segelas kopi, Seno mencoba menciptakan suasana seasik mungkin. Hingga tak terasa azan maghrib pun berkumandang. Seno kemudian memutuskan untuk memberhentikan mobilnya pada sebuah musola terdekat supaya dia bisa sholat berjamaah. Dan setelah selesai sholat maghrib berjamaah, Seno putuskan untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Namun ketika dia mau masuk ke dalam mobil, Seno melihat ada seorang kakek-kakek berdiri di depan mobil. Seno pun buru-buru menghampiri dan dia bertanya, "Maaf kek, ada apa ya? Kok berhenti di depan mobil saya?" Kakek itu sejenak memandangi wajah Seno, dan tiba-tiba saja air mata kakek itu jatuh membasahi wajah keriputnya. Sambil diiringi isak tangis, kakek itu pun berkata, "Balik pulang, jangan lanjutkan perjalananmu, bahaya." Belum selesai Seno bertanya apa maksud dari ucapan beliau, kakek itu malah berjalan pergi menjauh. Dan secara ajaibnya, kakek itu menghilang begitu saja di hadapan Seno. Sontak Seno kaget melihat hal itu. Dia buru-buru masuk ke dalam mobil dan berlalu dari area musola tersebut. Sebenarnya Seno masih kepikiran, tapi di sisi lain ibunya sedang sakit dan dia harus tetap pulang karena gak tega dengan kondisi ibunya saat ini.
Namun baru juga kembali berkendara dan belum sampai 1 jam, Seno merasa mobilnya seperti tidak stabil jalannya. Dia pun panik dan buru-buru membanting setir sampai menabrak sebuah pohon besar. Kepala Seno terasa pusing sekali gara-gara membentur ke arah kemudi mobilnya. Pandangannya seketika menjadi blur. Samar-samar Seno mendengar ada suara seorang perempuan dari arah belakangnya, di mana perempuan itu berkata seperti ini. "Istrimu telah menggangguku, merusak rumahku dan berbuat dosa di tempat tinggalku. Maka sebagai hukumannya, kamu harus ikut bersamaku." Saat Seno mengecek ke arah belakang, dia tidak melihat ada seorang pun di belakang sana. Lantas, itu tadi suara siapa? Dan mendadak kepalanya menjadi semakin pusing. Seno langsung berteriak minta tolong. Beruntungnya ada beberapa orang yang melintas sekitar tempat Seno kecelakaan, sehingga mereka segera menolong Seno dan membantunya untuk keluar dari dalam mobil. Mobil bagian depannya hancur tak karuan, namun dia beruntung masih diberikan keselamatan, dan warga buru-buru membawa Seno ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun disinilah kuasa Allah memang luar biasa. Seno dan Junita berada di dalam satu rumah sakit yang sama. Keduanya sama-sama dirawat di UGD, ditambah mereka berdua ternyata adalah teman satu SMA. Jadi saat mereka sudah saling sadar dan tak sengaja bertatap wajah, mereka awalnya kaget dan berlanjut saling cerita satu sama lain kenapa mereka bisa sampai masuk rumah sakit. Secara kebetulan juga salah satu perawat yang berjaga di UGD waktu itu adalah teman satu grup dengan Bian dan Anggi. Jadi waktu melihat Junita dan Seno dirawat di rumah sakit, dia pun kaget. Junita maupun Seno juga kenal dengan orang yang bernama Angga itu. Langsung Junita dan Seno kaget saat bertemu dengan Angga. Karena kata Bian maupun Anggi, semua anak di grup itu ikut pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Tapi nyatanya Angga malah masuk kerja. Ditambah lagi Angga juga nggak tahu kalau ada pendakian ke Pangrango waktu itu. Karena nggak percaya dengan ucapan Angga, akhirnya Angga pun menghubungi salah satu temannya yang bernama Safin untuk menjelaskan kepada Junita dan Seno. Sama seperti yang dikatakan Angga, Safin pun juga membantah perkataan Bian dan Anggi. Disitulah Junita dan Seno mulai merasa ada yang tidak beres dengan Bian maupun Anggi. Mulai dari situ, Angga dan Safin membuka suara terkait hubungan mencurigakan antara Bian dengan Anggi. Junita dan Seno sontak kaget mendengar semua itu. Emosi Seno mulai memuncak di situ dan Junita hanya bisa menangis sambil menahan rasa sakit. Lalu Safin berinisiatif untuk mengantar Junita dan Seno ke basecamp Pangrango untuk menjemput Bian dan Anggi. Dan setibanya mereka di sana, mereka berpapasan dengan Bian dan Anggi yang baru saja turun dari pendakian mereka. Ternyata memang benar firasat semua orang, kalau ternyata mereka hanya berangkat berdua tanpa yang lain. Parahnya mereka terlihat tertawa bergandengan tangan seolah tak memikirkan perasaan masing-masing pasangan mereka yang ada di rumah. Karena akibat dari ulah mereka, Seno dan Junita hampir saja dalam bahaya. Junita di situ langsung menampar suaminya di hadapan banyak orang, hingga membuat mereka berdua didudukan satu sama lain untuk dimintai penjelasan. Karena Bian dan Anggi tak mau menjelaskan apapun dan khawatir akan menimbulkan keramaian, semua orang langsung disuruh pergi dan akhirnya diselesaikan di rumah Junita. Bian pun kaget melihat rumahnya berantakan dan dia juga baru sadar kalau perut istrinya ini sudah kempes. Dan saat Bian tanya, Junita hanya bisa menangis secara histeris. Bian pun bingung dan mau gak mau dia akhirnya mengakui hubungannya dengan Anggi. Semua orang dibuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Dan tiba-tiba saja Anggi malah pergi berlari keluar dari rumah Bian. Seno sontak langsung lari mengejar dari belakang. Sayangnya saat Anggi berlari, dia tidak melihat arah. Lalu dia tak menyadari ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang dari arah depannya hingga Anggi tertabrak sampai membuat tubuhnya terseret ke depan. Anggi mengalami kejang-kejang dan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir di pelukan Seno, Anggi sempat minta maaf sambil menangis. Dan tak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Sedangkan Junita akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Bian, lalu membawa anak pertama mereka pulang ke Kudus, ke rumah orang tua Junita. Posisi Bian sampai detik ini masih duda. Dia masih dalam bayang-bayang hantu yang menyerupai wujud dari Anggi. Dan ada satu sosok yang membuat Bian sempat vakum dari kerjaannya, yaitu sosok ibu-ibu yang memakai setelan kebaya berwarna marun dengan kondisi berantakan serta menyeramkan. Sosok itu kadang tiba-tiba menunjukkan wujudnya di hadapan Bian, namun lebih sering lewat mimpi dan hampir membuat Bian tak bisa tidur sepanjang malam.
Mungkinkah sosok yang dimaksud Bian itu sama seperti yang datang menemui Junita waktu itu? Mungkinkah itu merupakan Ibu Marwita? Siapa sebenarnya Ibu Marwita? Tidak ada yang tahu sampai saat ini. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga ada pelajaran positif yang bisa dijadikan pembelajaran. Terima kasih kepada tim Cerita Emak yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus buat tim Cerita Emak. Dan buat teman-teman setia pendengar channel Mereka Ada, jangan lupa ya, selalu support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya, biar saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.